Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Kenantiasna, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Negeri Semarang yang melaksanakan program PKL SKM Penggerak Desa di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Manfaat yang saya dapatkan ketika melaksanakan PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yaitu pengalaman dan pengetahuan yang banyak sekali, terutama pada bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Kemudian, hambatan yang saya alami ketika melaksanakan PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yaitu banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, sehingga pada waktu melakukan intervensi kepada staf, yaitu peningkatan pengetahuan tentang penerapan ergonomi komputer di perkantoran harus menyesuaikan waktu luang dari masing-masing staf tersebut. Kemudian saran saya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yaitu dapat melakukan inovasi terkait penerapan ergonomi agar lebih efektif dan dapat berguna untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada tubuh pegawai yang ditimbulkan akibat aktivitas yang dilakukan selama bekerja. Selamat pagi, saya Ahmad Kosin, Kasih Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pada saat ini adik-adik yang melakukan magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ada beberapa hal yang bisa dipetik dari PKL itu bagi institusi pemerintahan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pati merupakan suatu kontrol yang bisa dilakukan dari dunia pendidikan. Kemudian bagi mahasiswa yang melakukan magang itu menjadi suatu bekal bahwa sebuah teori dan sebuah praktek implementasi di masyarakat itu terdapat kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah yang bisa dipersempit nanti dengan teori-teori yang dilakukan analisis mendalam dengan penelitian-penelitian dari perguruan tinggi. Karena saat ini misalnya pada perubahan adaptasi kebiasaan baru karena ada pandemi dan juga kebiasaan tingginya penggunaan media sosial di masyarakat. Ini juga menimbulkan kesenjangan pemikiran dan kesenjangan praktek serta kesenjangan teori yang harus diselesaikan secara akademis dan bisa menjadikan suatu keluaran akan berita-berita yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian memang ada beberapa kendala berkaitan dengan pelaksanaan dari PKL, terutama mungkin perlu waktu PKL itu secara ideal memang dalam satu program, satu siklus kegiatan. Nah, satu siklus kegiatan di masyarakat itu tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan, tetapi minimal 3 bulan. Dengan apa? Dengan ada program yang sudah ditentukan misalnya dari perguruan tinggi, kemudian menerjunkan PKL berkelompok, misalnya 4 atau 5 orang, kemudian ada program pemberdayaan misalnya. Ini akan lebih bermanfaat sekali karena perubahan perilaku ini memegang peran yang sangat penting di bidang kesehatan. Salah satu contoh misalnya dalam adaptasi kebiasaan baru, kemudian juga dalam melakukan kesehatan kerja, ini juga sangat diperlukan upaya-upaya yang langsung pengawalan secara khusus sehingga bisa cepat terjadi perubahan perilaku tersebut. Maka sebagai masukan pada perguruan tinggi nanti kedepannya bisa lebih istilahnya dalam membuat kelompok mahasiswa, kemudian waktu bisa diperpanjang dan disertai dengan rancangan kegiatan yang diberikan dari pihak ataupun sekaligus melakukan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi. Kemudian kami di
lembaga pemerintahan ini bisa memberikan asesmen, memberikan arahan lokasi dan teknik-teknik di lapangan, karena itu tadi faktor komunikasi kepada masyarakat ini sangat penting sekali, dan rata-rata kemampuan dari mahasiswa perlu diasah ke sana apabila di bidang kesehatan masyarakat. Di public health itu memang sangat memerlukan upaya-upaya berhubungan dengan teknik komunikasi, kemudian juga teknik pemecahan masalah-masalah sosial dan juga yang lainnya. Demikian, semoga nanti ke depan dari UNES bisa lebih bekerja sama lagi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pada prinsipnya sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dipetik dari mahasiswa yang dimagangkan di Dinas Kesehatan, bagi yang jurusan Public Health maupun yang peminatan yang lain. Demikian, Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulung Sugondo, Aktivis Muda, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dalam hal ini akan menyampaikan pendapat kami terkait dengan keberadaan atau pelaksanaan mahasiswa dari UNES yang melaksanakan magang di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Jadi manfaatnya adalah yang pertama, bagi mahasiswa tentunya PKL ini menjadi pengalaman ataupun nanti modal sebagai modal pengetahuan maupun keterampilan yang akan dilaksanakan setelah nanti mahasiswa menyelesaikan studinya, sehingga bahan untuk mencari pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Kemudian bagi dinas, manfaatnya adalah bisa membantu ataupun memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan ilmu teknologi terbaru, sehingga program-program yang ada itu bisa terbantu dengan adanya informasi-informasi terbaru ataupun ide-ide gagasan dari mahasiswa yang melaksanakan magang. Kemudian hambatan dan kendala, memang mungkin mahasiswa tidak bisa mengekspresikan ataupun mengaktualisasikan pengetahuannya karena keterbatasan mungkin tempat, waktu, anggaran dan lain sebagainya, sehingga kedepannya mungkin bisa membuat terobosan-terobosan baru. Dan kalau bisa, memang sebenarnya keberadaan siswa magang ini sangat membantu, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Kemudian sarannya, semoga kalau bisa dalam magang ini ada indikator-indikator output yang jelas, sehingga nantinya mahasiswa itu tahu target yang akan dicapai. Dan kalau bisa ya waktu magang itu lebih lama lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Kenantiasna, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Negeri Semarang yang melaksanakan program PKL SKM Penggerak Desa di Desa Kepoh, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Manfaat yang saya dapatkan ketika melaksanakan PKL di Desa Kepoh yaitu saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman terutama di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kepoh dan bidan desa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kemudian, hambatan yang saya alami ketika melaksanakan PKL di Desa Kepoh yaitu pelaksanaan intervensi berupa senam peregangan tubuh untuk pekerja industri pembuatan garam yang kurang kondusif, dan tidak semua pekerja dapat melakukan dan mengikuti senam tersebut. Kemudian saran saya,
untuk pemerintah Desa Kepoh, yaitu agar dapat memperhatikan kesehatan terutama masyarakat yang bekerja di wilayah desa tersebut dan dapat bekerja sama dengan puskesmas di wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sutrisno, Kepala Desa Kepoh, Kecamatan Jaya-Jaksa, Kabupaten Pati. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan pelaksanaan PKL atau praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh Mas Raihan, mahasiswa UNES di Desa Kepoh, Kecamatan Jaya-Jaksa, Kabupaten Pati. Jadi pelaksanaan PKL ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Kepoh, terutama kader-kader kesehatan di Desa Kepoh, karena pelaksanaan PKL ini sangat membantu baik itu administrasi, pelaksanaan UKK di tempat pembuatan barang, dan juga posyandu lansia, posyandu balita, dan posbindu. Namun begitu masih banyak hambatan atau kendala karena mungkin terbatasnya waktu. Jadi tidak semua kegiatan memang bisa diikuti oleh mahasiswa PKL karena memang banyak kegiatan yang tiap harinya ada di Desa Kepoh. Mungkin sebagai saran nantinya akan lebih banyak waktu lagi atau mungkin lebih panjang lagi waktunya atau lebih intensif lagi waktunya, sehingga dapat mengetahui dan memahami permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang ada di Desa Kepoh terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan di Desa Kepoh. Mungkin itu testimoni dari saya. Untuk kurang lebihnya selama pelaksanaan PKL di Desa Kepoh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian data ataupun pelaksanaan kegiatan tidak memenuhi harapan dari Mas Raihan atau mahasiswa PKL dari UNES ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Kenangtiasna, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang melaksanakan program PKL SKM Penggerak Desa di SD Negeri Sidokerto 03. Manfaat yang saya dapatkan ketika melaksanakan PKL di SD Negeri Sidokerto 03 yaitu pengetahuan dan pengalaman terutama terkait masalah kesehatan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran. Kemudian, hambatan yang saya alami ketika melaksanakan PKL di SD Negeri Sidokerto 03 yaitu pelaksanaan intervensi yang tidak dilakukan secara langsung di sekolah karena SD Negeri Sidokerto 03 masih melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah. Kemudian, saran saya untuk SD Negeri Sidokerto 03 terutama wali kelas untuk lebih memperhatikan kondisi siswa, terutama kesehatan dan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri. Saya mengajar di kelas 6 SDN Sidokerto 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kami dari pihak sekolah merasakan adanya manfaat dari pelaksanaan PKL adik-adik dari mahasiswa UNES, yaitu anak didik kami dapat mengimplikasikan pengetahuan yang disampaikan oleh mas-masnya yang dari UNES dalam pembelajaran daring. Hanya saja ada kendalanya karena sebetulnya dilaksanakan dengan cara tatap muka, namun karena masih masa pandemi, jadi terpaksa penyampaian materi adik-adik PKL disampaikan secara online atau daring. Kemudian pesan atau saran kami dari pihak sekolah supaya untuk kedepannya ini
penyampaiannya harus dengan media yang lebih menarik lagi supaya anak-anak lebih tertarik dan dapat dengan senang mengimplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.